Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Ulfa dalam BDR hari ini. Hari ini kita akan belajar materi dengan Bu Ulfa, tema 1, subtema 4. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelas 3 SD. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada tema 1 subtema 4 ini? Yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Kemudian yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Tuhan menciptakan bermacam-macam tanaman. Ada pohon mangga, pisang, tanaman monstera, dan lain-lain. Siapa di antara kalian yang rumahnya memiliki tanaman hias atau tanaman obat? Tanaman juga butuh air dan pupuk loh anak-anak, karena air dan pupuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman demi menjaga alam. Selain air, ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Apa saja ya faktornya? Apa itu pertumbuhan perkembangbiakan tanaman? Mari kita simak-simak penjelasan dari Ibu ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada dua macam nih anak-anak, apa saja ya? Yang pertama adalah faktor internal, adalah faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, seperti genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, daun, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Kemudian ada hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, adalah faktor yang terdapat di luar tanaman yang meliputi pupuk, suhu, udara, air dan kelembapan, kesuburan tanah, cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa arti perkembangbiakan tanaman. Apa sih tujuan tanaman berkembang biak? Tujuan tanaman berkembang biak adalah untuk melestarikan jumlahnya. Kemudian kita belajar lagi, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kemudian kita akan mencari tahu apa arti perkembangbiakan secara generatif. Artinya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, melon, nangka, dan lain-lain. Nah, di pojok kanan atas itu kalian bisa lihat ya nak, itu adalah contoh perkembangbiakan secara generatif dari pohon mangga. Kemudian kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Artinya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami tanpa bantuan manusia dan secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dapat dilakukan dengan cara tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, atau rizoma.
Kemudian, vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan merunduk. Lalu, kita akan belajar tentang vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Yang pertama adalah tunas, artinya tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contoh tanamannya adalah nanas, pisang, bambu, dan lain-lain. Contoh vegetatif alami tanpa bantuan manusia lainnya yang kedua adalah tunas daun. Artinya, tumbuhan yang mengalami tunas daun yang tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek seperti pada gambar di bawah ini. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia lainnya yang ketiga adalah umbi batang. Artinya, batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang seperti gambar di bawah ini. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia yang keempat yaitu umbi akar. Artinya, akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya, wortel, singkong, dan lain-lain. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia yang kelima adalah umbi lapis. Artinya, umbi yang terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan lain-lain. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia yang keenam yaitu spora. Artinya, inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Contohnya, tanaman paku-pakuan, lumut, dan jamur. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia yang ketujuh yaitu akar tinggal atau rizoma. Artinya, batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya, kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar tentang vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu mencangkok. Artinya berkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu. Contohnya pohon nangka, jambu, mangga, dan lain-lain. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia yang kedua yaitu stek. Artinya perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung di tanah. Contohnya adalah singkong. Nah, di samping ini adalah gambar cara stek tanaman. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia yang ketiga yaitu menyambung atau mengenten. Artinya, perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya, pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Tujuannya supaya buah yang dihasilkan lebih manis dan berbuah lebat. Di samping ini adalah cara menyambung atau mengenten tanaman. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia yang keempat yaitu okulasi atau menempel. Artinya, perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya, pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Di samping kanan ini adalah contoh okulasi atau menempel dengan tujuan sama
yaitu membuat buah menjadi manis dan berbuah banyak. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia berikutnya yaitu merunduk, artinya perkembangbiakan tanaman dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah sampai tumbuh akar pada batang tumbuhan tersebut. Contohnya adalah tanaman stroberi. Nah, ini adalah gambarnya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.